Pada suatu ketika, ada seorang yang paling ahli di dalam ibadah. Bahkan tidak hanya itu, dia juga dikenal seorang yang paling dermawan di desanya, dan juga dikenal paling rajin bersedekah. Hari-harinya hanya dihabiskan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang paling rajin sholat 5 waktu dengan berjemaah, dan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, tahajud, dan sholat malam lainnya. Dia selalu mengerjakannya tanpa ada malas sedikit pun. Bak malaikat yang selalu patuh kepada Tuhannya. Hingga berhari-hari dan berbulan-bulan dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bertahun-tahun, hingga akhir hayatnya dia selalu beribadah kepada Allah. Hingga membuat semua orang di masa hidupnya menjadi iri dan menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat karena kesolehannya itu. Bahkan malaikat pun dibuat iri olehnya. Pada detik-detik akhir hayatnya, sudah waktunya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah malaikat maut, sang pencabut nyawa. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa si ahli ibadah itu. Akhirnya, orang yang ahli ibadah itu meninggal dunia, hingga membuat satu desa tersebut terasa sangat kehilangan dengan sosok tauladan yang mereka kagumi itu. Kemudian, berkumpullah masyarakat di kampung itu untuk memandikan jenazahnya, orang ahli ibadah itu. Setelah dimandikan, kemudian mereka mensolatkannya dan menguburkan di tempat tanah penguburan di desa itu. Setelah si mayit orang ibadah itu dikuburkan, akhirnya datanglah malaikat menghampiri si mayit orang ibadah itu dengan gembira. Bahkan membuat para malaikat lainnya berebutan untuk menyampaikan amal baik si ahli ibadah tersebut. Karena pada buku catatan amal malaikat, ahli ibadah itu tidak ada amal buruknya. Semua catatan amalnya baik semua. Itu yang membuat para malaikat berebutan untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat si A, saya yang mau menyampaikan ke Allah. Dan kata malaikat B, saya saja yang mau menyampaikan. Dan kata yang C, saya saja yang mau menyampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena para malaikat itu saling berebutan dan saling cekcok satu sama lainnya, akhirnya terjadilah musyawarah besar-besaran antara malaikat, membahas siapa yang pantas untuk menyampaikan amal orang ahli ibadah tersebut. Setelah terjadi musyawarah besar, akhirnya menemukan keputusan ada salah satu malaikat yang pantas dan diutus untuk menyampaikan perihal amal baik orang ahli ibadah tersebut. Setelah satu malaikat itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah bertanya kepada malaikat itu, "Wahai malaikat, mengapa kamu kesini?" Si malaikat menjawab begini, "Wahai Allah, ada makhlukmu paling ahli di dalam ibadah semasa hidupnya, hingga amalnya tak ada amal buruknya. Semua catatan hanya amal baik, wahai Allah." Tanya lagi kepada malaikat, "Mana amalnya, wahai malaikat?" Malaikat menjawab, "Itu wahai Allah, kebetulan amal baik si ahli ibadah itu bagaikan matahari dan rembulan saking banyak dan besarnya amalnya tersebut." Kemudian Allah membalas kata malaikat itu, "Wahai malaikat, sesungguhnya kamu tidak tahu atas makhlukku. Tugas kamu hanyalah mencatat amal baik dan buruknya saja. Sesungguhnya kamu tidak tahu isi hati makhlukku. Hanya saya yang maha tahu." Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk melemparkan amal baik yang berupa matahari atau rembulan itu kepada sang ahli ibadah itu. Allah menyuruh untuk melemparkan ke kepalanya agar hancur. Akhirnya malaikat kaget, "Kenapa wahai Allah kok disuruh lempar ke kepalanya? Dia kan orang baik dan ahli ibadah. Selama hidupnya selalu beribadah kepada Engkau." Allah menjawab, "Ya, saya tahu malaikat. Dia orang ahli ibadah dan dia ahli dalam semua kebaikan. Tapi semasa hidupnya, kamu mau tahu? Dia semasa hidupnya biarpun ahli ibadah, dia tidak ikhlas. Dia beribadah dan beramal bukan karena saya, tetapi karena yang lain. Masukkanlah dia ke dalam neraka." Akhirnya malaikat kaget dan menangis. Astagfirullahaladzim. Semoga cerita ini menjadi motivasi dan menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa seberapa banyak nilai ibadah kita, mari kita ikhlaskan karena Allah, bukan karena yang lain. Semoga amal yang kita berbuat ikhlas karena Allah, dan semoga Allah ridha
dan menerima amal baik kita. Amin. Allahumma amin.